Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2022. Teman-teman sekalian, kita akan membedah ya, mengupas tuntas tentang keketatan jalur SBMPTN di UGM Gajah Mada tahun 2022. Eh, Kira-kira berapa peluang kita bisa lolos jika kita memilih prodi-prodi di UGM untuk jalur SBMPTN? Nah, berikutnya saya akan membedah skor UTBK ya di prodi-prodi UGM untuk tahun depan. Untuk itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Baik, UGM itu tahun 2022 itu bakal menerima sekitar 9.210 mahasiswa dibagi menjadi 3 jalur: SNMPTN, SBM, dan Mandiri. Kita fokus di SBM ya, karena SNM sudah lewat. Di SBM itu 30%, dari sekitar ada 2.763 calon mahasiswa. Tahun lalu di SBMPTN UGM itu peminatnya 61.277. Bayangkan, dengan hanya menerima 2.700-an yang daftar 61.000, sehingga sekitar ya 57 ribuan itu tidak diterima. Artinya teman-teman harus hati-hati betul dalam memilih prodi supaya punya peluang tinggi bisa lolos. Salah satunya adalah dengan memperhatikan keketatan prodi. Apa itu keketatan? Keketatan adalah daya tampung dibagi jumlah peminat kalikan 100%. Sebagai contoh, misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatannya itu 5%. Kesimpulannya, dari angka 5% ini ya, jadi semakin kecil angka keketatan, maka akan semakin tinggi persaingan atau peluang lolosnya juga akan semakin kecil. Nah, kita akan buka ya di prodi-prodi UGM. Saya mulai dari yang kelompok saintek ya. Di klaster 1 itu yang paling ketat ya. Saya urutkan dari yang paling ketat, kira-kira ada prodi apa? Ya, klaster 1 bisa ditebak ya, ada kedokteran, ilmu komputer, arsitektur, gizi, kesehatan, dan teknologi informasi. Luar biasa, ini sangat ketat sekali, ada di angka 1 dan 2% saja. Dan ini menunjukkan betapa persaingannya sangat tinggi sekali ya. Terutama FK ini 1,45%. Jadi harus ditimbang-timbang betul kalau teman-teman memilih prodi-prodi ini untuk pilihan di SBMPTN. Ini klaster 1 masih sangat ketat, persaingan sangat tinggi, dan peluang sangat kecil. Di klaster 2 ada statistika, teknik industri, farmasi, ilmu aktuaria, dan ilmu keperawatan. Ini juga masih sangat ketat ya, karena angka keketatannya masih sangat kecil ya, 2 dan 3% saja. Jadi perlu dipertimbangkan betul kalau harus memilih prodi ini. Di kelas ketiga ada kedokteran gigi, teknik sipil, PWK, ekologi pertanian, dan teknik pangan dan hasil pertanian. Ini juga masih sangat ketat dengan angka 3 dan 4%. Jadi teman-teman harus hati-hati betul jika harus memilih prodi-prodi ini. Di klaster 4 ada teknik biomedis, teknik nuklir, matematika, teknik mesin, dan teknik elektro. Ini juga masih ketat dengan angka 4 dan 5%, tapi masih lumayan longgar dibandingkan ya klaster 1, 2, dan 3. Masuk di klaster 5 ada prodi higien gigi, mikrobiologi pertanian, kedokteran hewan, kehutanan, dan teknik kimia. Ini sudah mulai longgar ya, di angka 6 dan 7%, dan ini berpeluang besar teman-teman nanti bisa lolos jika memilih salah satu prodi dari prodi-prodi ini. Di klaster ke-6 ada prodi penyuluhan dan komunitas pertanian, kemudian teknik geologi, elektronik dan instrumentasi, teknik geodesi, dan geofisika dengan angka ketatan 8%. Ini juga lumayan longgar ya, tapi 8% ini sebenarnya cukup cukup tinggi juga persaingan, tapi lebih mendingan jika dibanding dengan prodi-prodi di klaster yang sebelumnya. Di kelas ke-7 ada agronomi, ilmu tanah, geografi lingkungan, teknik pertanian, dan pembangunan wilayah. Ya, semakin besar angkanya, berarti semakin besar peluangnya di 9 dan 10%. Klaster ke-8 ada proteksi tanaman, teknik fisika, teknik industri pertanian, aquacultur, dan teknologi hasil perikanan. Semakin besar angkanya 10, 11, dan 12%, jadi semakin besar pula peluangnya untuk bisa lolos.
Kemudian di klaster ke-9 ada kimia, biologi, kemudian ilmu kartografi dan penginderaan jauh, fisika, ilmu industri peternakan. Di klaster 12 dengan keketatan 12% dan 14%. Jadi ini tentunya sangat lumayan ya, kalau teman-teman bisa memilih prodi ini berarti peluangnya lebih besar untuk lolos. Di kelas ke-10 tinggal dua prodi, ada manajemen sumber daya ikan dan teknologi infrastruktur lingkungan. Yang terakhir ini prodi baru ya, hanya 12 kuotanya, baru dibuka tahun ini, jadi teman-teman, tapi karena hanya 12 kuotanya, tentunya persaingannya juga bisa tinggi kalau peminatnya banyak. Jadi ini gambaran, bukan gambaran ya, data keketatan untuk prodi Saintek di tahun 2022. Kita masuk di prodi Soshum, di klaster 1 ada ilmu komunikasi, manajemen, ilmu HI, psikologi, dan eh, bahasa dan kebudayaan Korea. Ini sangat-sangat ketat teman-teman, di angka 1% peluangnya. Bayangkan, luar biasa ini peminatnya ribuan, dan kuotanya juga sangat kecil. Jadi teman-teman bisa menimbang-nimbang betul kalau harus memilih prodi ini. Di kelas kedua ada akuntansi, pariwisata, pengelolaan arsip, tapi di 4 sastra Inggris dan manajemen kebijakan publik. Ini juga masih sangat ketat dengan angka 2% saja peluangnya, ketatannya, dan ini sangat tinggi persaingannya. Di kelas ketiga ada hukum, kemudian pemberdayaan sosial dan kesejahteraan, sastra Jepang, ilmu ekonomi, dan sosiologi. Ini juga masih sangat ketat juga di angka 2 dan 3% keketatannya. Persaingan sangat tinggi karena memang selisih antara kuota dan peminat masih sangat banyak. Hukum ini bayangkan 3.500 pesertanya atau peminatnya, kuotanya hanya 99. Di klaster keempat ada politik dan pemerintahan, arkeologi, sastra Arab, bisnis perjalanan wisata, tapi yang di 4 ya, dan filsafat. Ini juga masih ketat tapi lumayan di angka 3 dan 5%. 5% ini lumayan tapi masih sangat ketat ya di angka 5 ya, di angka 5. Lanjut di klaster kelima ada prodi antropologi budaya, sejarah, bahasa dan sastra Indonesia, perbankan tapi di 4, kemudian pemberdayaan ekonomi dan kewilayahan tapi yang di 4. Ini sudah mulai longgar di angka 5, 6, 7, dan 8% dibandingkan yang klaster 1 sampai 4 tadi ya, tapi ini berpeluang teman-teman lebih besar untuk lolosnya. Di klaster 7 ada akuntansi sektor publik, kemudian manajemen properti, bahasa Inggris, tapi yang di 4 sastra Perancis dan sastra Jawa. Nah, ini lebih besar di 8 dan 9%, peluangnya juga lebih besar, tapi karena memang ini kuotanya tidak banyak ya, peminatnya di bawah 300-an, jadi teman-teman ini bisa jadi alternatif pilihan untuk bisa memperbesar peluang lolos jalur SBMPTN di UGM. Baik, mungkin sementara itu yang bisa saya kupas. Selanjutnya kita akan kupas tentang berapa skor UTBK tahun lalu di prodi-prodi UGM. Ikuti video berikutnya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Sampai ketemu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.